Halo guys, welcome to my channel. Dan di video kali ini kita akan bahas Virabis, viral abis. Oke guys, seperti yang ada di judul video, memang beberapa hari yang lalu sampai dengan hari ini juga itu masih banyak banget yang bahas tentang satu di antara selebgram yang lagi diomongin banyak orang karena menjual surat palsu gitulah pokoknya ya. Nah, siapa sebenarnya selebgram ini? Pasti kalian udah pada tahu, sebagian dari kalian udah pada tahu. Dan kalau misalkan belum tahu, ini adalah waktu yang tepat untuk kita ungkap bareng-bareng. Karena to be honest, agak kaget. Biasanya lihat dia itu kayak down to earth banget. Kayak dia itu anaknya low profile, sans. Habis itu dia juga sering ada di beberapa konten YouTuber yang menginspirasi saya sendiri di beberapa channel YouTube. Tapi akhir-akhir ini kok ada berita miring ya tentang dia. Nah, kebetulan dilihat dari Instagram, kita langsung buka saja Instagram Dr. Tirta. Nah, ini karena aku biasa ngikutin informasi-informasi dari Dr. Tirta. Kaget aja dengar informasi yang baru saja ada nih. Padahal sebenarnya udah update beberapa hari yang lalu, tapi kita tunggu perkembangannya. Oke, awalnya itu kita lihat di tanggal 5 Januari 2021 lalu, itu selebgram diamankan di Bali diduga ikut sebarkan penjualan tes PCR palsu dan pernah dilaporkan Dr. Tirta. Nah, ini ternyata informasinya dikutip dari tribunbali.com di Denpasar. Ini seorang selebgram berinisial R. Ayo, siapa R? Mulai berpikir ya teman-teman ya. Ini diamankan pihak Polda Metro Jaya di Bali. Ia diamankan petugas kepolisian berdasarkan laporan dari klinik Burmame Farmasi yang dicatut namanya terkait dugaan penjualan surat hasil tes swab PCR palsu. Nah, seorang pemilik akun Instagram diamankan di sebuah villa di daerah Kuta Badung. Ini daerah Kuta ya berarti ya, Kuta Bali sana. Diketahui beberapa hari lalu muncul sebuah postingan terkait adanya jual beli surat swab tes palsu yang diunggah Dr. Tirta. Kita coba lihat caption dari Dr. Tirta. Di sini mengatakan, apakah ini sindikat? Semoga polisi bisa membongkarnya. Benar atau salah? Biar pihak berwenang yang menentukan. Awal mula yang diminta keterangan Mas Hans Days, tapi dia kooperatif dan gentle dan akhirnya berantai deh. Bisa jadi Mas H akan jadi saksi kunci, tapi kita lihat perkembangan nanti. Bravo untuk @humas.pmj. Semoga nama Burmame Farmasi segera pulih. Nah, ini Dr. Tirta dan dari pihak farmasi tersebut hanya bisa menunggu proses. Aduh, emang ya. Ini merupakan salah satu awal dari saya lihat postingannya, terus habis itu kok kepo-kepo dari beberapa kiriman dari Dr. Tirta terkait dengan adanya informasi-informasi yang ada di Instagramnya. Nah, kemudian agak scroll ke atas lagi. Ke atas sih, suka banget ke atas. Oke, yang kalau misalkan kita lihat agak ke bawah deh. Nah, di sini kita bisa lihat di kiriman Instagram berikutnya. Ini ada yang mau PCR sih. Bacanya PCR atau PCR sih? Terus di komen ya, aku bilangnya PCR aja ya. Yang mau PCR cuma butuh KTP, nggak usah swab, beneran. 1 jam jadi, bisa dipakai di seluruh Indonesia, nggak cuma Bali. Dan tanggalnya bisa pilih, H-1 sampai dengan H-2. Ini dikirimannya Dr. Tirta. Di kiriman Instagramnya masih kita kupas abis. Kemudian di screenshot tersebut ada tulisan 100% lolos, testimoni udah 30 lebih. Ini contohnya, hari ini lolos Bali 3 orang. Kemudian ada juga yang bilang kayak testimoni gitu ya. Thank you kak, lanjut nih. Thank you ngapain, WK. Gimana pas diperiksa petugas PCR? Deg-degan sih asli, cuman gak ada curiga asli. Ditanya mau kemana doang, terus di stempel. Yaps, have fun, Jal, di Bali, gue jadi testie. Kayak gitu sih. Nah, habis itu dengan adanya kiriman ini,
Kemudian ada juga ini profil Instagramnya, di sini dilihatin. Terus dengan kiriman Hans Days, "Don't worry, the doctor is my friend. 650.000 per PCR, hit me up on DM." Tapi ini close friend ya, kayak teman dekat gitu yang di caption. Nah, oke. Terus kemudian ada juga yang mengirim lewat DM-nya Dr. Tirta, itu bilang, "Kok bisa seperti ini ya Mas Cipeng? Miris sekali saya melihatnya kalau Mas Cipeng mau posting, sebenarnya kita ulangin biar enak. Kok bisa seperti ini ya Mas Cipeng? Miris sekali saya melihatnya kalau Mas Cipeng mau posting." Jangan apa selanjutnya? Masih belum clear ini. Nah, di kiriman berikutnya ini Dr. Tirta juga bilang kalau dalam hukum pidana ini bunyi, barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal yang dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Nah, yang poin yang kedua, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Oke, di sini ada captionnya. Langsung Dr. Tirta ini langsung mention Hans Days, berani-beraninya dia jual surat PCR palsu, banyak orang merana karena kebijakan PCR COVID ke Bali. Jangan kau manfaatkan bos buat keuntungan pribadi. Kau dagang di close friend juga banyak fans lu ngadu ke gua bos. Orang antri PCR susah-susah manfaatin. Nah, jelasin nanti di depan polisi shop. Adanya kebijakan kayak PCR sebagai transport, saya sudah ingatkan ke pemerintah akan muncul oknum-oknum seperti ini. Jika ini salah satu oknum dan banyak oknum lain, wah kacau bosku. Kayak gitu sih teman-teman untuk caption dari Dr. Tirta. Ini langsung di-mention juga ke satgascovid19.id. Ini sebenarnya sudah dari 30 Desember 2020 lalu, artinya sebelum kayak liburan tahun baru gitu ya guys ya. Nah, setelah itu ini Dr. Tirta masih kayak menunjukkan terkait dengan adanya membuat surat palsu atau memasukkan surat. Di sini ada keterangannya. Nah, kita lihat berikutnya di kiriman Dr. Tirta. Nah, Bang, sorry mau klarifikasi aja, gue itu baru nemu PDF-nya. Gue dapat dari temen juga. Gue belum jualan apapun demi Allah, udah gue hapus juga. Itu PDF-nya bisa diedit pakai Photoshop. Kalau gue minta tolong buat hapus postingannya bisa nggak? Bisa nggak ya? Nah, ini udah mulai DM-an dengan Dr. Tirta, si inisial H tadi. Oke, habis itu kita bawahin ada keterangannya juga. Ngeles terus, udah susah banget disuruh klarifikasi di umum mengenai alasan dia, biarkan dia sampaikan ke pihak yang menangani. Mau alasan PDF doang, tinggal edit dari temen, kalau nggak ketahuan ya nggak bakal dihapus. Silahkan beralasan apapun. COVID itu jangan dimanfaatkan buat ginian, gak elok. Ente tahu berapa banyak yang remuk karena kebijakan ini, antri buat tes doang. Kasus ini segera ditangani tim yang berwenang. Oknum banyak, nggak dia doang. Tapi semoga ini menjadi bahan efek jerah buat oknum lain yang belum ketahuan. Oknum yang buat PCR palsu-palsu gini banyak, nggak cuma satu. Modus edit pakai surat satu klinik. Mengedit surat hasil PCR swab gini kena pasal banyak. 1. Dokumen palsu. 2. Merugikan nama dokter yang dicatut plus klinik yang dicatut. Ini Dr. Tirta juga menulis di postingannya ini. Oknum gini memanfaatkan celah aturan yang wajib PCR swab. Sejatinya sudah saya ingatkan ke beberapa kawan saya di KSP. Kebijakan syarat buat penerbangan akan memunculkan masalah lain. Hati-hati. Semoga menjadi evaluasi dan ternyata banyak yang DM saya mengenai tawaran surat PCR palsu ginian. Wow. Nah, ternyata nih terus digoreng sama Dr. Tirta.
Karena dengan adanya PCR palsu itu katakanlah dengan adanya seperti kayak surat-surat palsu itu otomatis ini juga merugikan beberapa pihak. Oke. Sayur. Oke guys, next kita lihat di kirimannya. Nah, kita langsung aja ke. Nah, ini udah ada beritanya. Oke, di sini langsung ada sempat disinggung Dokter Tirta. Ini masih dari Instagram Dokter Tirta. Sempat disinggung Dokter Tirta, 3 pemalsu hasil swab PCR dibekuk Polda Metro. Nah, ini udah pakai baju orange nih. Ini siapa nih? Coba kita zoom ya. Ngapain bang? Kaget gua. Oke, ini yang paling kiri. Kalau dari layar sini sih, ini paling kiri, kita zoom. Siapa nih? Deng 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 deng. Oke. Ya, pakai baju orange ya. Nggak bisa update konten-konten lagi ya. Nggak bisa pegang surat PCR palsu. Kali-kali lah kita laporkan biar efek jerak. Siapa nih? Tebak nama selebgramnya. Mantap. Humas PMJ. Oke, siap. Ini dari Detik News ya informasinya ya. Ini informasinya berisi pengungkapan kasus manipulasi data melalui media elektronik atau pemalsuan surat keterangan swab PCR pelapornya PT-BF. Dia merasa dirugikan adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh satu orang tersangka. Awalnya kemudian merembet jadi 3. Jadi dari 1 orang itu jadi 3 orang guys. Nah, ini menurut penuturan Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya Jakarta, Kamis 7 Januari 2021. Ketiga pelaku itu adalah MHA, EAD, dan MAIS. Ketiganya ditangkap di Bali, Bandung, hingga Bekasi. Ya, oke. Nah, karena kita penasaran sebenarnya seperti apa sih konferensi persnya, kita coba lihat videonya ya guys ya. Manipulasi data melalui media elektronik atau pemalsuan surat keterangan swab PCR. Pelapornya adalah PT BF ya. Maaf saya ini ya inisial saja, yang merasa dirugikan adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh satu orang tersangka. Awalnya kemudian merembet jadi 3 yang berhasil diamankan. Ini juga beredar di media sosial dari akun Sudah Sudirman. Oke. Cyber. Itu videonya dari Polda Metro Jaya di Reskrimsus. Jadi itu informasinya sudah disampaikan juga guys dari pihak Polda Metro Jaya. Oke guys, jadi tentang informasi yang lebih lengkapnya lagi, ternyata kita bisa cek di websitenya humaspolri.go.id. Di situ ada informasi dan juga ada yang lebih lengkap lagi dari Instagram Dokter Tirta tadi. Di sini kita lihat berita pada tanggal 8 Januari tahun 2021. Ini kita coba lihat, wow, ini lebih dekat bisa kelihatan ya ini ya. Oke, di sini ada berita tentang mahasiswa kedokteran jadi pelaku pemalsuan surat swab test. Ini wajahnya. Dan Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 pelaku pemalsuan hasil swab test PCR yang sempat viral di media sosial. Satu di antara seorang pelaku MFA diketahui merupakan mahasiswa kedokteran. Nah, ini informasinya lengkap banget teman-teman. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu kronologisnya teman-teman. Menurut penuturan Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis 7 Januari 2021 lalu, jadi ketiganya pelajar atau mahasiswa yang MFA merupakan mahasiswa kedokteran. Nah,
Selain MFA, polisi juga memburu 2 tersangka lain, yaitu EAD dan MAIS. Ketiganya pertama kali mendapatkan tawaran jasa surat swab PCR tanpa tes melalui rekannya di Bali. MAIS sekitar tanggal 23 Desember 2020 itu akan berangkat ke Bali bersama EAD dan MFA. Namun ada ketentuan hasil swab PCR minimal H-2 menurut Yusri. Ini kronologi lengkapnya ya teman-teman ya. Nah, kemudian ini kontak teman di Bali, dapatlah gambaran dari teman di Bali, masih dilakukan pengejaran. Nah, ini kalau dari informasi di sini dia bilang kalau mau berangkat saya akan kirim surat PDF, tinggal kamu ubah nama aja. Jadi usai mendapatkan file PDF tersebut, ketiganya kemudian mengedit sekaligus memasukkan identitas. Jadi suratnya itu, surat PCR-nya itu bisa diedit guys, tinggal ngubah nama. Nah, selanjutnya ketiganya berangkat ke Bandara Soekarno-Hatta melalui Terminal 2 dan ternyata lolos. Bisa lolos loh ya dengan surat yang palsu itu. Nah, lolos kemudian ke Bali. Dari sanalah ketiganya menangkap peluang bisnis. Tersangka EAD pun mempromosikan jasa swab PCR palsu itu di akun media sosial. Kemudian MIS tiba di Bali melalui chat dengan EAD, tersangka kedua, untuk menawarkan bisnis pemalsuan swab PCR ini. Kemudian ditanggapi EAD. EAD juga mengajak MFA. EAD melakukan promosi di akun Instagramnya. Dari promosi yang dilakukan, para tersangka mendapatkan 2 pelanggan. Keduanya sudah melakukan transfer ke pelaku namun kabur karena mengetahui informasi itu viral. Nah, ada 2 pelanggan yang sudah mentransfer ke akun ini ternyata. Konsumen sudah membayar ke EAD karena mengetahui informasi viral, pelanggan itu melarikan diri tanpa mengambil surat swab PCR palsu. Dari kasus tersebut, ketiga tersangka akan terancam pasal berlapis, diantaranya pasal 32 junto pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian pasal 35 junto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Dan atau pasal 263 KUHP pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. Wow. Oke, kita langsung saja ke kesimpulannya dari informasi yang tersebar di media sosial, apalagi tentang penangkapan selebgram inisial H dan juga inisial E, tapi tadi udah kita ngomongin siapa inisial E itu. And it's real life bro, it's real life sis. Jadi ketika kita punya power sebagai seorang influencer, selebgram, atau kamu punya pengikut lah di media sosialmu yang jumlahnya banyak, manfaatkan itu dengan sisi positif. Kita harus menjadi contoh yang bisa menjadi contoh yang baik lah, apalagi di masa-masa COVID seperti saat ini. Udah gitu aja. Yang terakhir sih, pembelajaran buat kita semua.